Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Prita, saya dokter yang bertugas di klinik ini. Kalau boleh tahu, saya sedang bicara dengan siapa? Saya Pak Nyoman. Bapak Nyoman. Bapak umur berapa, Pak? 50. 50 tahun, Pak ya. Baik, Bapak tinggal di mana, Pak? Tinggal di Tabanan. Baik, Bapak datang dengan keluhan apa, Pak? Jadi keluhan mata kedua-duanya tidak mampu melihat, jadi seperti buram. Kedua matanya, Bapak ya? Kedua mata. Sudah sejak berapa? Kapan, Bapak? Sudah lama. Sudah lama, Pak ya. Terus selain buram, apa ada keluhan lain, Pak? Jadi ada keluhan lain di mana yang kanan itu terasa perih, seperti ada benda asing yang ada masuk sehingga membuat tidak nyaman. Sedangkan yang kiri mata terasa gatal. Gatal, Pak ya. Berarti kedua matanya mengalami keluhan, Bapak ya. Baik Bapak, untuk keluhan ini, jadi berdasarkan keluhan ini, sekarang saya akan melakukan beberapa pemeriksaan, Pak ya. Jadi karena keluhan mata Bapak buram, saya akan melakukan pemeriksaan pada mata Bapak untuk mengetahui apakah keluhan Bapak ini perlu diperbaiki menggunakan lensa dengan kacamata atau tidak, Bapak ya. Selanjutnya saya juga akan melakukan pemberian obat berupa tetes mata dan salep mata untuk membantu meringankan keluhan Bapak. Lalu saya juga akan karena Bapak tadi merasa seperti ada benda asing yang masuk ke matanya, saya akan coba untuk periksa untuk mengeluarkan benda asing tersebut. Lalu saya juga akan melakukan tindakan eye dressing atau pembalutan pada mata Bapak yang mungkin akan terasa kurang nyaman, tapi akan saya lakukan sebaik mungkin. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik Bapak, bisa ke bed pemeriksaan, saya akan menyiapkan alat pencuci tangan. Terima kasih. Alat yang diperlukan yaitu loop atau kaca pembesar, lalu ada sarung tangan, lalu ada lidi kapas, lalu ada plester, lalu ada roll bandage, lalu ada obat tetes mata, ada iPad, lalu ada pen light, lalu ada tetes mata pantuk kain, ada penggaris, ada salep mata antibiotik, dan salep mata. Baik Bapak, sekarang kita akan memulai pemeriksaan untuk mata Bapak untuk mengetahui koreksi kacamata Bapak ya. Baik Bapak, jadi tadi untuk pemeriksaan matanya sudah selesai dan didapatkan untuk koreksi kacamata Bapak. Pada mata yang kanan itu memerlukan koreksi lensa positif 2,0 Pak ya. Sedangkan yang kiri itu membutuhkan lensa koreksi negatif 1,5, dan juga ada penambahan untuk jarak dekatnya pada kedua mata yaitu +2 sesuai dengan umur Bapak ya. Sekarang selain itu untuk melengkapi resep saya juga akan untuk pemilihan kacamata itu perlu mengukur distansia pupil Bapak ya. Itu ada yang jarak dekat dan jarak jauh. Sekarang saya akan mengukurnya. Bapak bisa membuka matanya, bisa melihat ke dahi saya Pak ya, pusatkan ke dahi saya, jadi melihat ke tengah saja, bisa tegak saja, lurus saja Pak ya. Jadi sekarang ini ada penggaris Bapak ya, akan saya ukur pupil Bapak dan nanti saya akan arahkan ini ke tengah mata Bapak. Tapi Bapak tetap melihat ke arah dahi saya Pak ya. Bisa dibuka matanya Pak, bisa lihat ke dahi saya. Akan saya ukur. Lalu ya. Sudah. Baik Bapak, untuk distansia pupilnya itu yang jarak dekat adalah 63 mm, jadi untuk yang jauh itu adalah 65 mm. Dan itu distansia pupilnya masih normal Bapak ya. Baik, sekarang saya akan menuliskan resep untuk kacamata Bapak dan akan melanjutkan pemeriksaan selanjutnya. Baik Bapak, sekarang saya akan menuliskan resep untuk pengambilan kacamata Bapak ya. Jadi untuk kacamatanya itu untuk jauh dan dekat. Lalu selanjutnya untuk mata kanan Bapak diperlukan lensa koreksi positif Bapak ya. +2. Lalu untuk yang mata yang kiri itu membutuhkan lensa koreksi negatif 1,5. Lalu selanjutnya untuk silinder tidak ada Bapak ya, jadi saya berikan strip. Lalu untuk aksesnya 180. Lalu karena Bapak juga memerlukan kacamata untuk melihat dekat pada kedua mata. Jadi di sini saya akan menambahkan adisi atau dekat sesuai umur Bapak 50 tahun. Jadi saya berikan +2,0 di Bapak ya. Jadi untuk jarak pupilnya tadi sudah diukur, untuk yang jauh itu 65 mm, yang dekat 63 mm. Ini untuk Bapak Nyoman, umur 50 tahun. Alamatnya di Tabanan. Baik Bapak, jadi ini akan saya berikan ke Bapak ya.
Baik Bapak, untuk tindakan selanjutnya saya akan memberikan Bapak obat tetes mata untuk membantu keluhan Bapak ya Pak ya. Saya akan memberikannya pada mata yang sebelah kanan Pak ya. Jadi Bapak sekarang bisa menghadap ke atas supaya dinaikkan ke atas seperti itu ya. Baik, sekarang saya akan mengambil tetes matanya. Ini. Ya. Baik, Bapak bisa lihat ke atas. Ini saya akan buka matanya Pak ya. Bapak bisa lihat ke arah tengah Bapak, ke arah tengah seperti ya. Saya akan teteskan di bagian bawah Bapak. Sudah Bapak, bisa ditutup matanya Pak, lalu dikedipkan pelan-pelan. Ya, sudah Bapak ya. Sekarang akan saya bersihkan sisanya. Ya, sudah. Baik Bapak, untuk obat tetes matanya sudah. Sekarang saya akan masukkan obat salep mata pada mata Bapak yang kiri Pak ya. Baik Bapak, selanjutnya saya akan memberikan salep mata pada mata kiri Bapak ya Pak ya. Jadi di sini saya akan mengambil salep mata terlebih dahulu. Ini saya buka. Ini. Baik Bapak, sekarang saya akan Bapak bisa dibuka matanya dan menengadah Bapak ya. Seperti itu. Sekarang saya akan oleskan ya di bagian bawah mata Bapak. Ya. Sudah Bapak, bisa ditutup matanya. Ya, bisa ditutup. Sudah bisa dibuka Pak ya. Jadi karena sudah baik, jadi tidak perlu dipakaikan bebat atau perban Pak ya. Baik, sekarang kita akan lanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya. Makasih. Baik Bapak, untuk tindakan selanjutnya adalah untuk mengeluarkan benda asing pada mata kanan Bapak. Jadi tadi Bapak kan sempat bilang bahwa mata kanannya itu seperti ada rasa tidak nyaman dan seperti ada benda asing yang masuk. Baik, sekarang saya sudah memakai sarung tangan, saya juga sudah memakai loop. Di sini saya akan melihat terlebih dahulu pada mata Bapak apakah benda asingnya itu ada atau tidak. Bapak bisa dibuka matanya Bapak. Saya lihat dulu matanya Bapak ya. Yang kanan, ya jadi sudah terlihat di bagian ujung itu ada seperti debu batu kayak gitu Pak ya. Jadi sekarang saya akan ambil bendanya tersebut. Sekarang saya akan teteskan tetes mata pantulnya terlebih dahulu supaya tidak terasa perih Pak ya. Ini Bapak bisa buka matanya. Saya teteskan Pak ya. Saya bisa ditutup matanya Pak. Baik Bapak, apakah sudah terasa tidak perih lagi Pak? Iya. Sudah Pak ya. Bisa dibuka matanya Bapak. Baik, sekarang saya akan melakukan tindakan pengambilannya Pak ya, menggunakan kapas lidi. Baik, jadi sekarang saya akan mengeluarkannya. Ini Bapak bisa dibuka matanya Pak ya. Ya, sekarang akan saya keluarkan bendanya dari arah tengah ke tepi. Bisa Pak ya. Bisa lihat ya. Sudah Bapak ya. Sekarang saya akan memberikan betadin pada tempat luka tadi. Saya di sini tadi saya akan buka ya. Sudah. Baik. Selanjutnya saya akan memberikan salep mata antibiotik Bapak ya untuk mencegah terjadinya infeksi pada mata Bapak. Saya dibuka matanya Bapak ya. Akan saya berikan ya, sudah Bapak. Baik Bapak, karena salep matanya sudah dipakai, jadi ini untuk penggunaan salep matanya itu harap digunakan selama 2 hari Bapak ya. Setiap 2 jam dipakai kembali. Jadi nanti akan saya berikan resep supaya Bapak bisa membeli antibiotik tersebut Bapak ya, salep mata antibiotik tersebut. Lalu untuk tindakan selanjutnya Bapak harap tidak melakukan penggosokan pada mata Bapak Pak ya, supaya matanya itu jangan disentuh terlebih dahulu, jangan digosok terlebih dahulu. Lalu kalau misalnya Bapak mau keluar rumah itu harap memakai pelindung mata atau kacamata Bapak ya, supaya matanya itu tidak terpapar lingkungan luar Bapak ya. Setelah itu juga apabila Bapak merasa matanya ada bengkak, merah atau penurun matanya tuh menjadi kabur atau buram, Bapak bisa datang lagi ke sini untuk lakukan pemeriksaan Pak ya. Baik Bapak, kita akan lanjut ke pemeriksaan selanjutnya. Baik Bapak, untuk pemeriksaan selanjutnya saya akan memakaikan eye dressing atau pembalut pada mata Bapak ya. Jadi ini Bapak bisa akan saya tunjukkan alatnya. Jadi ini disebut dengan iPad ya Bapak. Jadi di sini di baliknya ini sudah terdapat seperti lubang-lubang kecil. Jadi pada saat nanti untuk memberikan antibiotik untuk mencegah infeksi itu bisa tanpa membuka iPad ya Bapak ya. Jadi dari lubang ini Bapak ya.
Baik Bapak, sekarang saat saya mulai pasangannya, Bapak bisa tutup matanya Bapak. Ditutup matanya, sekarang kan saya pasang di mata yang kanan. Saya tutup matanya Pak ya. Ini iPad-nya dipasang. Jadi ini sudah ada lubangnya di sekitar sini untuk masukkan antibiotiknya nanti. Lalu akan ditempelkan. Ini ada plester ditempelkan di dahi dan pipi seperti ini. Baik Bapak, jadi sudah terpasang iPad-nya, jadi tindakannya sudah selesai. Bapak bisa kembali ke meja pemeriksaan, saya akan merapikan alat dan mencuci tangan. Terima kasih. Baik Bapak, jadi di sini semua tindakannya sudah selesai Pak ya. Tadi air dressingnya juga sudah dipakai. Saya juga sudah menuliskan resep untuk kacamatanya Bapak ya. Jadi ini untuk resepnya Bapak. Ini bisa diambil di apotek atau toko kacamata ya Pak ya. Lalu selain itu saya juga sudah meresepkan ini untuk sel mata antibiotiknya Pak ya. Harap digunakan selama 2 hari setiap 2 jam. Jadi tadi sudah saya berikan, jadi nanti lagi 2 jam diberikan lagi Pak ya. Untuk sel mata antibiotiknya. Jadi karena iPad-nya itu memiliki lubang-lubang, jadi bisa diberikan lewat sana untuk sel matanya Bapak ya. Baik Bapak, untuk addressingnya ini bisa dipertahankan selama kurang lebih 2-3 hari Pak ya. Jangan sampai basah Bapak ya, bisa dihindari area matanya. Baik Bapak, apakah Bapak memiliki pertanyaan Pak? Tidak ada. Baik Bapak, kalau misalnya Bapak memiliki keluhan kembali, Bapak bisa datang ke sini lagi Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Dokter Prita.